Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan tema 3 ya. Kita masuk mulai tema 3 dengan judul tokoh dan penemuan. Kita akan pelajari hari ini yaitu subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 halaman 1 sampai 9 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Dalam pembelajaran 1 ini kita akan suguhi, sekarang lihat gambarnya. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Selanjutnya kita akan membaca di sini ada bacaan. Nah, ini adalah si penemu arus listrik ya. Listrik mengubah wajah dunia judulnya. Sini adalah tokohnya yaitu Michael Faraday, adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris ya. Dan seterusnya kamu bisa baca sendiri ya di buku paket kalian masing-masing. Nah, berikutnya teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Kita lihat paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Sini Bapak sudah contohkan. Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Kemudian paragraf 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang menjadi terus-menerus, ya seperti itu. Kemudian yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi itu atau yang disebut sutet, menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Kemudian yang paragraf 3, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Berikutnya untuk yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Banyak manfaatnya ya, dapat digunakan sampai sekarang untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, diantaranya televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Yang paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Kemudian yang paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ya, ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, ayo kita berdiskusi. Nah, sekarang kalian siapkan senter yang kalian miliki, boleh senter kecil atau yang agak besar, kemudian bongkarlah senter yang kamu miliki ya. Minta tolong kepada orang tua atau kakak atau saudara juga boleh
Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini ya, seperti gambar contoh di buku paket. Nah, itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian tuliskan di sini nomor 1 adalah ini namanya baterai ya, karena senter biasanya menggunakan 2 baterai. Kalau misalnya senter yang seperti sekarang ini LED, dia biasanya baterainya cuma 1 ya. Kemudian fungsi komponen sebagai penyuplai arus listrik atau sebagai sumber listrik. Kemudian yang nomor 2, ini adalah lampu ya. Kalau dulu itu lampu senternya itu lampu pijar, kalau sekarang kebanyakan sudah LED ya, light emitting dioda. Ini sebagai sumber cahaya. Kemudian yang nomor 3, ini adalah logam penghantar. Biasanya suka ada logam atau kabel juga boleh. Ini fungsinya untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu ya. Kemudian yang nomor 4, ini adalah saklar. Fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu senter bisa nyala ataupun mati. Gitu ya. Nah, kalian boleh nanti sesuaikan dengan senter kalian masing-masing di rumah. Nomor 1 apa, nama komponennya apa, kemudian fungsinya apa, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter dengan teliti. Nah, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lempengan logam di sini berarti berperan sebagai konduktor atau penghantar listrik ya. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju lampu. Jadi logam ini sebagai konduktor yang paling baik ya. Kalaupun tidak ada lempengan logam ini, kalian bisa ganti menggunakan kabel. Pada senter ini lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar itu harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Kemudian yang nomor 2, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk menggantikan lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Ya, komponen yang sebaiknya digunakan untuk menggantikan lempengan tersebut adalah kabel tembaga. Ya, tadi Bapak sudah sebutkan, rangkaian lampu di rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik ya. Kalau di rumah itu kan voltasenya tinggi sehingga membutuhkan kabel yang cukup besar ya, supaya tidak terjadi konslet biasanya ataupun terbakar. Yang nomor 3, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan juga, dari baterai arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu listrik akan mengalir kembali ke baterai. Nah, kalian bisa perhatikan di sini proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter. Nah, sini ada sebuah baterai. Kemudian ini adalah lempengan logam atau kabelnya. Dan ini adalah sebuah saklar. Kalian perhatikan saklarnya terbuka. Kemudian dari saklar menuju ke lampu. Dari lampu menuju ke baterai. Ya. Karena saklar ini terbuka, maka tidak ada rangkaian arus listrik atau rangkaian listrik terputus sehingga lampu tidak menyala. Nah, kemudian berikutnya, ini rangkaian yang sudah menyala, ada baterai, kemudian kabel terhubung dengan saklar. Ini saklarnya tertutup. Dari saklar menuju lampu, dari lampu menuju baterai. Saklar ini tertutup, jadi rangkaian listrik terhubung sehingga membuat lampu menjadi nyala ya, seperti itu. Kalian bisa praktikkan di rumah menggunakan senter kalian masing-masing ya nanti.
Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, tentukan alat dan bahannya yang diperlukan membuat satu rangkaian sederhana. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kalian bisa tuliskan di buku paket kalian masing-masing. Bahan yang diperlukan: baterai 1,5 volt, yang kecil ya, atau yang kecil yang besar boleh. Fungsinya sebagai sumber listrik. Jumlah yang diperlukan 2 buah. Ya, 1,5 tambah 1,5 jadi 3 volt, cukuplah. Nah, baterainya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini baterai, contohnya baterai kecil. Kalian bisa baterai sedang atau baterai yang besar. Dan hati-hati kalau menggunakan baterai yang bisa didaur ulang, itu bisa berbahaya ya. Gunakan baterai yang biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu kabel 40 cm, kabel kecil saja ya. Ini sebagai konduktor listrik atau penghantar listrik. Jumlah yang diperlukan 2 kali 40 cm atau 30 cm juga cukup. Nah, kabelnya seperti ini, cukup yang kecil saja. Kemudian yang berikutnya saklar on atau off ya, untuk memutus arus. Sebagai pemutus arus listrik, jumlahnya 1 buah saklar yang bentuknya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat, kamu bisa cari di toko elektronik. Kemudian berikutnya yaitu lampu biasa, lampu pijar 1,5 volt ya, sebagai sumber cahaya 1 buah. Kalian bisa lihat lampunya seperti ini. Nah, yang kecil aja seperti itu ya, yang ada dudukannya juga, fittingnya. Lampu dan fittingnya sekalian. Kemudian yang terakhir isolasi hitam atau khusus untuk listrik ya, ini untuk sebagai isolator dan merekatkan bahan 1 buah dan bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian alat yang digunakan adalah gunting, ini untuk memotong kabel seperti itu ya. Kalian nanti di rumah tugas kalian yaitu membuat rangkaian listrik sebuah senter kecil ya. Nah, di sini si Udin atau siapa ini? Listrik adalah salah satu penemuan yang penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, kita masuk ke muatan pembelajaran IPS. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Nah, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik bagaimana? Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap, sulit untuk beraktivitas, belum tersedia banyak elektronik, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional, pengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Kemudian setelah ada listrik lebih enak. Malam hari tetap terang, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja. Banyak tersedia alat-alat elektronik untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Kemudian mobilitas penduduk berjalan cepat. Mengisi bak air hanya menggunakan pompa air listrik. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya sekarang amati lingkungan sekitarmu di dekat rumahmu ya. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, sini sudah ada contohkan, ada setrika arang, ini karena beragam benda dan peralatan rumah tangga. Nah, sebelum ada listrik, nanti kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Kalau orang tua kalian seumuran Bapak berarti pernah mengalami sebelum ada listrik ya. Sini contohnya setrika arang, kemudian ada lampu minyak, petromak gitu ya, dandang untuk menanak nasi, kemudian surat biasa untuk mengirim kabar ke teman, saudara atau orang tua, kemudian ada sapu untuk membersihkan lantai. Nah, setelah ada listrik, di sini ada setrika listrik, lampu bohlam atau LED yang biasa kalian gunakan sehari-hari, kemudian rice cooker untuk menanak nasi, ponsel atau telepon, ataupun internet sekarang untuk mengirim kabar, kemudian vacuum cleaner ini untuk menggantikan sapu untuk membersihkan lantai.
Jadi masih banyak macam-macamnya, barang-barang, benda-benda yang sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kalian bisa tuliskan masing-masing ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.